Purbo Edi kembali menyapa beranda YouTube Anda. Di konten ini kita akan membuat pintu kabinet sistem rangka dari bahan triplex 9 mm dan 6 mm, dan tentunya akan kita lapis dengan HPL. Seperti apa prosesnya? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Pertama, kita menyiapkan bahan untuk membuat rangka. Kita memanfaatkan sisa triplex 9 mm dari project sebelumnya, kemudian kita melakukan pemotongan dekat dengan lebar sekitar 10 cm. Panjang rangka silahkan teman-teman sesuaikan dengan rencana pintu yang akan dibuat. Pada project ini saya akan membuat pintu kabinet untuk menutup rak sepatu dengan panjang sekitar 70 cm dan dengan lebar sekitar 40 cm. Bagian penutup kita juga akan memanfaatkan potongan triplek 6 mm dari sisa project sebelumnya. Kebetulan ukurannya tidak jauh berbeda, sehingga nanti kita hanya akan melakukan sedikit penyesuaian untuk lebarnya. Biaya pembuatan pintu ini kurang dari Rp100.000 untuk pembelian sepasang engsel dan sepasang handle. Setelah material siap, kita bisa melakukan proses perakitan daun pintu. Proses perakitan ini kita menggunakan lem dan nail gun untuk menggabungkan rangka dengan bagian penutup. Sambil menunggu lem kering, kita menyiapkan potongan bahan untuk membuat rangka bagian atas, tengah, dan juga bawah. Kita manfaatkan mini cross cut sled untuk memotong triplek dengan tebal 9 mm. Video pembuatan mini cross cut sled bisa teman-teman temukan di pojok kanan atas. Bagian sisi rangka yang terlapis dengan melaminto kita rekatkan menggunakan lem kuning. Fence tape beso kita manfaatkan sebagai patokan untuk merekatkan rangka dengan bagian penutup, sehingga akan didapatkan permukaan yang sama rata. Dan akhirnya daun pintu kita selesaikan. Selanjutnya kita bisa melakukan perapian di semua sisinya. Pada malam harinya saya melanjutkan finishing dengan melakukan pelapisan HPL pada salah satu sisi daun pintu, yaitu sisi bagian dalam. Keesokan harinya kita bisa melakukan perapihan sisa HPL menggunakan mesin trimmer. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan di sub. Siapa tahu ada ide-ide menarik yang bisa dijadikan inspirasi Anda. Dan teman-teman yang sudah ikut membangun channel ini dari nol, terima kasih atas dukungannya. Kembali ke daun pintu, kita lakukan sedikit pengamplasan untuk menghilangkan bagian yang tajam pada sisa potongan HPL. Kita lanjutkan dengan proses pemasangan engsel sendok sebelum melakukan pemasangan lace atau edging. Lace atau edging akan kita pasang belakangan setelah kita melakukan setting daun pintu ke kabinet. Setelah menentukan titik pemasangan engsel, kita membuat rumah engsel dengan menggunakan bor duduk. Jika teman-teman tidak ada bor duduk, bisa menggunakan bor tangan. Akan tetapi alangkah lebih baiknya jika dibantu dengan jig pemasang engsel, agar pada saat melakukan pengeboran mata bor tidak lari karena permukaan dari HPL yang cukup licin. Lebar daun pintu sengaja dibikin agak lebih lebar dari ukuran asli
Nanti setelah kita melakukan penyetingan, kita bisa mengurangi atau melakukan trimming di salah satu sisi daun pintu tersebut. Hal ini kita lakukan untuk antisipasi ketika daun pintu sudah dipasang dan dilakukan penyetelan, ternyata jarak di kedua daun pintu terlalu lebar sehingga kita harus mengulangi pekerjaan dari awal. Dan jika kita sudah mendapatkan ukuran yang pas, jarak di semua pintu sama, maka kita bisa melanjutkan pada proses penempelan etching atau lace dan melakukan finishing di bagian depan. Jika teman-teman perhatikan, nanti corak HPL pada sisi dalam dan luar dari daun pintu akan berbeda karena kita memang menggunakan sisa material HPL dari project sebelumnya. Cara penempelan HPL dengan menggunakan lem kuning, saya yakin teman-teman sudah tahu caranya. Ratakan lemnya, kemudian biarkan kedua lem di permukaan agak mengering. Selanjutnya baru kita tempel HPL di permukaan yang akan kita finishing. Jika permukaan terlalu lebar dan kita sedikit ragu-ragu, ada baiknya kita memberikan layer atau lapisan di bawahnya sehingga kita ada kesempatan untuk melakukan koreksi dan memastikan semua permukaan yang akan kita tutup dengan HPL sudah tercover semua. Demikian juga untuk merapikan sisa HPL, tentunya banyak jalan menuju Roma. Kita bisa menggunakan mesin trimmer dengan menggunakan kikir manual atau cara apapun, silahkan menyesuaikan dengan ketersediaan tool yang ada di rumah teman-teman. Proses finishing pada pintu ini tidak saya lakukan penusiran, langsung saja kita memasang handle pada kedua daun pintu tersebut. Handle pintu kita pilih warna hitam agar terlihat kontras dengan warna atau corak HPL pada daun pintu, tetapi padu dengan warna kabinet. Dan seperti ini hasil akhir pembuatan daun pintu dari bahan sisa project. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, tinggalkan jejak di kolom komentar, like, sebarkan jika video ini bermanfaat. Sampai ketemu di project selanjutnya.